Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke Madinah itu memberikan pesan, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Afshus salam, sebarkan salam. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, berikan makan. Yang ketiga adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari pada saat manusia yang lain yang sedang banyak tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, yang kemudian menarik dari 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ternyata 3 itu berhubungan dengan sesama manusia, hablum minan nas, ibadah sosial. Baru yang keempat itu yang ibadah individual, indah mahdhah, hubungan dengan Allah, hablum minallah. Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kesehatan, kesempatan, dan juga karunia iman. Yang ini merupakan satu karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Ibnu Umar pernah mengatakan, innallaha yu'tid dunya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia man yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada siapa yang ia cintai dan yang tidak ia cintai. Wala yu'til iman illa man yuhibbu, tapi tidak memberikan karunia keimanan kecuali kepada siapa yang ia cintai. Kalau dunia semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun diberikan karunia dunia, Qarun juga diberikan karunia dunia, Nabi Sulaiman diberikan karunia dunia. Akan tapi keimanan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang ia cintai. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid, maka ini bagian dari nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Islam ada 2 bentuk ibadah yang sangat esensial. Yang pertama adalah hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau biasanya juga disebut dengan ibadah mahdhah, individual. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah individual yang mahdhah, salat 5 waktu, kemudian puasa, itu bagian dari ibadah mahdhah. Bagaimana kita menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Tapi ada sisi yang kedua yang disebut dengan hablum minan nas, menjaga hubungan dengan manusia, yang disebut dengan ibadah sosial. Bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, itu bagian dari ibadah juga, hablum minan nas. Keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibaratnya antara dua sisi mata uang. Sisi yang pertama adalah ibadah mahdha individual hablum minallah, sisi yang kedua adalah hablum minan nas. Ibadah sosial. Jadi tidak terpisahkan, keduanya saling berkaitan. Hanya saja kalau kita perhatikan di dalam agama kita yang sangat ditekankan itu adalah ibadah sosial. Jadi bahkan kalau dibuat perbandingan, memang landasannya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah individual. Akan tetapi dampak terhadap ibadah sosial itu kemudian sangat-sangat ditekankan di dalam agama. Di antara hal yang menunjukkan itu, perhatian tentang ibadah sosial hablum minan nas. Pertama, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling banyak adalah membicarakan tentang hablum minan nas. Bagaimana kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak bahkan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hablum minan nas, ibadah sosial. Bagaimana kita berperilaku yang baik dengan sesama manusia. Bagaimana pesan-pesan Rasulullah SAW agar kita menjadi orang yang baik terhadap sesama manusia. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah manakala muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan tangan, gangguan lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Itu kan bagian dari bagaimana ajaran agama Islam itu sangat menekankan tentang ibadah sosial, hablum minan nas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita lihat ketika terjadi benturannya antara ibadah mahdhah dengan ibadah sosial, yang penting bukan ibadah yang sifatnya wajib, maka didahulukan ibadah sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya pada satu waktu ketika sholat berjamaah mendengar bayi menangis, maka beliau itu lebih mempercepat sholatnya, tapi bukan kilat. Jadi lebih mempercepat, meringkas lebih cepat daripada biasanya, karena khawatir bahwasanya sang ibu itu akan gelisah. Kemudian misalnya kita juga lihat bagaimana ini ketika terjadi benturannya. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, itu disunahkan dengan suara yang keras, bahkan kemudian dilagukan. Tapi kalau di dekat kita ada orang yang sedang sholat, maka kemudian jangan dikeraskan, karena khawatir mengganggu ibadah dari saudara kita yang sedang sholat. Jangan kemudian sampai kita sholat, kita kemudian memperkeras. Ini mengganggu, jadi benturan, mengganggu saudaranya yang sedang khusyuk ibadah. Maka kemudian ya kurang tepat misalnya. Kadang dulu pada saat bulan Ramadan itu pernah sampai jam berapa itu? Jam 10 ke atas masih tadarusnya kemudian dengan loudspeaker yang keras itu. Padahal itu adalah bagian dari saat-saat sudah istirahat. Silahkan kalau mau tadarus itu semalam suntuk nggak apa-apa, tapi jangan kemudian suaranya dikeraskan lewat loudspeaker yang itu mengganggu ketenangan dari
saudara-saudara kita yang lain yang sedang ingin istirahat dalam rangka mungkin besoknya supaya bisa beraktivitas dengan baik. Jadi benturan ini kan antara ibadah individual dengan ibadah sosial didahulukan. Bahkan pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini puasa sunnah ya, ini mengajak dengan seorang sahabat ke sahabatnya yang lain kan, bermain. Kemudian sahabat karena kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat yang lain itu berusaha untuk membuat makanan, kemudian disajikan. Ini disajikan. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Ada seorang yang dia katakan, kenapa kamu tidak makan? Saya puasa ya Rasul. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul menyatakan, sudahlah, saudara kamu ini sudah sibuk bersungguh-sungguh untuk menjamu kita. Hormati dia. Jadi bahkan kemudian saat itu ini puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib tidak boleh ya. Jadi menghormati. Waktu itu Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang sedang berpuasa ini untuk tidak apa-apa, untuk membatalkan puasanya dalam rangka menghormati saudaranya yang sibuk dari tadi untuk menjamu. Yang mungkin dalam kesempatan yang lainnya dia tidak bisa menjamu. Jadi supaya dia bisa menghormatinya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai hubungan dengan sesama manusia ketika terjadi benturan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa baik dan buruknya ibadah individual di dalam banyak hadis dan dalam Al-Quran itu bahkan banyak bergantung dengan bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, dengan hablum minan nas ini. Contohnya dalam ibadah puasa Rasulullah SAW menyatakan, man lam yada qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang belum bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, wal amal bih, amal yang tidak baik ini, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh kepada perbuatannya walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Makanya ketika ada orang yang mencoba untuk mengganggu, kata Rasulullah, faqul inni shaim, saya puasa. Jangan diladeni. Ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu kan, ibadah individual, puasa. Akan tetapi ada hubungannya dengan ibadah sosial juga. Dalam ibadah haji juga demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang menunaikan ibadah haji, fala rafatha, maka jangan dia berkata rafas yang kotor cabul, wala fusuqa wala jidala fil hajj, jangan berbuat fasik, jangan kemudian juga bantah-bantahan, jidal fil hajj pada saat melaksanakan ibadah haji. Ini kan berkaitan dengan sesama manusia, terutama jidal itu. Maka kemudian menghindari itu tengkar, debat yang tidak ada gunanya dengan sesama manusia, termasuk dengan pasangan. Jadi ada hubungan tetap antara ibadah mahdhah dengan ibadah sosial. Dalam sholat pun yang kita laksanakan,
Sesungguhnya kemudian sholat itu kan diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemudian mengucapkan salam yang artinya sesudah sholat ya kita diharapkan bisa memberikan kedamaian terhadap sesama manusia. Sebab tidak ada artinya kemudian kita mengucapkan salam yang artinya mendoakan saudara-saudara kita itu mendapatkan keselamatan, keberkahan, tapi kemudian ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu kan sahabat pernah bertanya, ada seorang perempuan, dalam hadisnya ini perempuan, tapi bukan berarti kemudian laki-laki tidak termasuk ya. Cuma kebetulan yang ditanyakan itu adalah perempuan. Ya Rasul, ada seorang perempuan yang dia itu kalau ibadah individualnya itu, sholatnya, puasanya itu rajin. Tapi kata mereka dia itu juga rajin membuat keonaran. Jadi dengan tetangganya itu ya tidak baik. Jadi ibadah sosialnya itu tidak baik. Kalau dia datang tetangganya itu tidak tentram. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menyatakan hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena berarti tidak ada efek dari apa yang dia lakukan dalam ibadah individualnya. Sebaliknya kemudian sahabat juga bertanya, ada yang lainnya ya Rasul? Perempuan juga. Entah kenapa kemudian ditanyakan waktu itu sama-sama perempuan. Dia kalau ibadah individualnya ya puasanya yang wajib saja, jarang puasa sunnah. Sholatnya juga demikian. Akan tetapi terhadap tetangganya itu sangat baik gitu. Sehingga keberadaannya itu sangat-sangat mendamaikan. Terhadap tetangganya, sandai taulanya itu sangat baik. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hiya fil jannah, dia di surga. Artinya dari apa yang kita lihat itu sesungguhnya sekali lagi dua ibadah ini sama-sama penting. Akan tetapi kemudian kita akan mendapatkan bahwa ibadah individual itu diharapkan bisa menjadikan kita baik terhadap sesama. Jadi jangan kemudian hanya baik ketika di masjid ibadah individualnya seperti tadi, akan tetapi kemudian ibadah sosialnya tidak. Bahkan kalau kita lihat di dalam satu hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa di antara ibadah-ibadah yang bisa menghantarkan kita itu kepada surga itu kebanyakan adalah hubungan yang baik dengan sesama manusia. Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke Madinah itu memberikan pesan, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam. Afshus salam, sebarkan salam. Kemudian yang kedua, at'imut ta'am, berikan makan. Yang ketiga adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari pada saat manusia yang lainnya sedang banyak tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Yang dikatakan oleh para ulama di situ dengan hisab yang mudah, bahkan mungkin tanpa hisab. Nah, yang kemudian menarik sesuai dengan apa yang kita bahas, dari 4 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ternyata 3 itu berhubungan dengan
sesama manusia, hablum minan nas, ibadah sosial, afsus salam, menyebarkan salam, itu kan dengan sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah at'imut ta'am, memberi makan, ya, hubungan juga dengan sesama manusia. Yang ketiga adalah silul arham, menyambung tali silaturahim, itu juga dengan manusia. Baru yang keempat itu yang ibadah individual, ibadah mahdhah, hubungan dengan Allah, hablum minallah. Jadi ternyata dari 4 kunci yang dikatakan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa masuk surga dengan selamat, 3 itu berhubungan dengan hablum minan nas, ibadah sosial, hubungan baik dengan sesama manusia, dan 1 yang berhubungan dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ya mari 2 ibadah ini kita perbaiki. Ibadah mahdhah individual ini merupakan landasannya, karena memang disitulah kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperkuat keimanan, memperteguh keyakinan, tapi kemudian dampaknya terhadap sesama manusia itu harus kita implementasikan. Jadi apa yang kita dapatkan menjadi nilai-nilai sholat, puasa, itulah yang kemudian kita sebarkan di tengah-tengah manusia. Yang inilah kemudian syarat dari kita sungguhnya diharapkan menjadi bagian dari Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah SAW itu diutus sebagai rahmat bagi segenap alam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga 2 ibadah ini, ibadah mahdhah individual hablum minallah, dan ibadah sosial hablum minan nas. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.